Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika setiap pagi ketika membuka mata, pertanyaan pertama yang muncul bukan tentang rencana hari ini, melainkan apakah uang pensiun bulan ini masih cukup untuk menutup semua kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Bayangkan jika keputusan yang dibuat oleh orang-orang di ruangan rapat jauh di sana, dengan dokumen tebal dan angka-angka rumit, ternyata menentukan apakah cucumu bisa tetap sekolah, apakah obat tekanan darahmu masih bisa dibeli rutin setiap bulan? Atau apakah kamu harus mulai mengurangi porsi makan demi menghemat pengeluaran? Bagi jutaan ASN, Polri, TNI, pensiunan, dan seluruh penerima manfaat taspen di seluruh pelosok Indonesia, ini bukan sekadar simulasi atau latihan berpikir. Ini adalah kenyataan yang dihadapi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dengan penuh kekhawatiran dan harapan yang silih berganti. Keputusan yang diambil hari ini bukan keputusan biasa. Ini bukan rutinitas administrasi yang bisa ditunda atau diabaikan. Ini adalah keputusan yang menyentuh langsung kehidupan nyata, yang mempengaruhi isi kulkas, yang menentukan apakah tagihan listrik bisa dibayar tepat waktu, yang menentukan apakah ada cukup uang untuk membeli susu formula untuk cucu yang masih bayi, yang menentukan apakah perjalanan ke rumah sakit untuk kontrol rutin masih bisa dilakukan tanpa harus meminjam dari tetangga. Setiap rupiah yang masuk ke rekening pensiunan memiliki cerita panjang di baliknya. Cerita tentang pengabdian puluhan tahun, tentang pagi-pagi berangkat kerja ketika yang lain masih tidur, tentang melewatkan momen keluarga demi menjalankan tugas negara, tentang bertahan di pos terpencil jauh dari kenyamanan kota besar, tentang menghadapi risiko dan tantangan yang tidak semua orang berani mengambilnya. Tidak semua orang menyadari bahwa satu keputusan fiskal yang tampak teknis dan kering di atas kertas bisa mengubah keseharian jutaan keluarga secara perlahan, namun pasti. Keputusan pemerintah yang diambil pada hari ini bukan sekadar angka yang ditulis dalam peraturan presiden atau keputusan menteri. Ini adalah titik temu dari perhitungan panjang yang telah berjalan berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, dengan satu pertanyaan mendasar yang selalu bergema di baliknya. Apakah negara mampu, dan lebih penting lagi, apakah negara bersedia untuk menjaga kelayakan hidup para pensiunan di tengah tekanan ekonomi yang terus bergerak naik, di tengah inflasi yang tidak pernah berhenti, di tengah harga-harga yang terus merangkak naik setiap tahunnya? Jika jawabannya ya, jika pemerintah memutuskan untuk memberikan kenaikan yang layak, dampaknya akan terasa langsung di meja makan, di apotek, di pasar tradisional, di sekolah tempat cucu belajar. Jika tidak, jika jawaban yang diberikan adalah penundaan atau kenaikan yang terlalu kecil untuk berarti, konsekuensinya juga tidak ringan dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Bagi pensiunan, realitas kehidupan sangat berbeda dengan mereka yang masih aktif bekerja. Tidak ada lagi penghasilan aktif yang bisa diandalkan setiap bulan dengan jumlah yang bervariasi. Tidak ada lagi tambahan dari lembur di akhir pekan atau menjelang hari raya. Tidak ada lagi harapan kenaikan jabatan yang membawa kenaikan gaji signifikan. Tidak ada lagi peluang kerja sampingan yang mudah dijangkau karena usia dan kondisi kesehatan yang sudah tidak memungkinkan. Tidak ada lagi bonus kinerja atau tunjangan proyek khusus. Setiap rupiah yang masuk dari pensiun memiliki fungsi ganda, bahkan fungsi 3 kali lipat untuk hidup hari ini dengan segala kebutuhannya, untuk bertahan esok hari dengan segala ketidakpastiannya, dan untuk menyiapkan dana darurat jika tiba-tiba ada kebutuhan mendesak yang tidak terduga. Ketika harga beras naik Rp1.000 per kilogram, ketika harga minyak goreng melompat naik tanpa pemberitahuan, ketika biaya kesehatan meningkat setiap tahunnya dengan angka yang membuat jantung berdebar, ketika tarif listrik disesuaikan mengikuti kebijakan energi nasional, dan ketika kebutuhan keluarga tidak pernah berkurang bahkan cenderung bertambah seiring waktu, nilai pensiun yang stagnan, yang tidak bergerak, yang tetap di angka yang sama bulan demi bulan, perlahan namun pasti kehilangan daya belinya. Ini bukan ancaman yang datang tiba-tiba seperti bencana alam. Ini bukan bahaya yang terlihat jelas seperti kebakaran atau banjir. Ini adalah bahaya senyap. Bahaya yang merayap perlahan, bahaya yang dirasakan dari bulan ke bulan ketika belanjaan di pasar semakin sedikit dengan uang yang sama, ketika obat yang biasa dibeli setiap bulan harus dikurangi dosisnya, ketika daging yang dulu bisa dibeli seminggu sekali kini menjadi sebulan sekali, ketika kunjungan ke dokter yang seharusnya rutin menjadi hanya ketika benar-benar tidak tertahankan lagi. Pemerintah memahami kondisi ini dengan sangat baik.
Para pengambil kebijakan tidak hidup di menara gading yang terpisah dari realitas rakyat. Mereka melihat data, mereka mendengar keluhan, mereka membaca laporan dari berbagai daerah. Itulah sebabnya penyesuaian pensiun selalu menjadi kebijakan yang sangat sensitif secara politis dan sosial, tidak pernah diambil secara tiba-tiba tanpa pertimbangan matang, dan tidak pernah dilepaskan tanpa perhitungan yang detail dan mendalam. Prosesnya dimulai jauh sebelum hari keputusan ini diumumkan ke publik. Berbulan-bulan sebelumnya, roda birokrasi sudah mulai bergerak. Kementerian Keuangan menghitung kemampuan fiskal negara secara menyeluruh dan komprehensif, melihat pendapatan negara dari pajak dan sumber lainnya, melihat pengeluaran wajib yang harus dipenuhi, melihat ruang fiskal yang tersedia untuk kebijakan sosial seperti kenaikan pensiun. Badan Kepegawaian Negara memperbarui dan mencocokkan data pensiunan secara rinci dan teliti, memastikan tidak ada data ganda, memastikan setiap pensiunan terdaftar dengan benar, memastikan informasi kontak dan rekening bank masih valid dan aktif. Taspen sebagai lembaga yang langsung berhadapan dengan pensiunan melakukan verifikasi besar-besaran yang melibatkan ribuan petugas di seluruh Indonesia, mulai dari mengecek golongan terakhir sebelum pensiun, menghitung ulang masa kerja dengan cermat, memverifikasi status ahli waris untuk memastikan pembayaran sampai ke orang yang tepat, hingga memastikan tidak ada kesalahan administratif yang bisa menghambat pencairan nanti. Semua tahapan ini dilakukan dengan satu tujuan agar tidak ada kesalahan fatal ketika kebijakan akhirnya dijalankan, agar tidak ada pensiunan yang terlewat haknya, agar tidak ada pembayaran yang salah alamat, agar sistem berjalan lancar tanpa hambatan teknis yang bisa merugikan penerima manfaat. Tahun ini kebijakan penyesuaian pensiun memiliki bobot dan urgensi tersendiri yang membedakannya dari tahun-tahun sebelumnya. Tekanan ekonomi yang dirasakan pensiunan saat ini jauh lebih berat dan lebih nyata dibandingkan beberapa tahun sebelumnya ketika kondisi ekonomi masih relatif stabil. Banyak pensiunan yang harus menjalani pengobatan rutin dengan biaya yang tidak kecil dan terus meningkat setiap tahunnya, mulai dari biaya konsultasi dokter spesialis, biaya pemeriksaan laboratorium, hingga biaya obat-obatan yang harus dikonsumsi setiap hari tanpa boleh terputus. Banyak pula yang masih memikul tanggung jawab keluarga yang berat, membantu anak yang belum mapan secara ekonomi, membantu cucu yang masih membutuhkan biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Ada pensiunan yang harus membantu biaya sekolah cucu dari SD hingga SMA karena orang tua mereka tidak mampu menanggung sepenuhnya. Ada yang harus menopang kebutuhan rumah tangga anak yang belum stabil secara finansial karena baru memulai karir atau menghadapi kesulitan ekonomi. Ada yang harus membantu biaya persalinan ketika cucu lahir. Ada yang harus membantu renovasi rumah anak yang sudah tidak layak huni. Ada yang menjadi tulang punggung keluarga karena anak mereka kehilangan pekerjaan atau mengalami musibah. Dalam situasi seperti ini yang penuh tekanan dan tuntutan dari berbagai arah, nilai pensiun yang tidak menyesuaikan dengan kondisi ekonomi aktual akan terasa semakin menyempit ruang geraknya. Semakin mencekik, semakin membuat pensiunan harus melakukan pilihan-pilihan sulit antara membeli obat atau membeli makanan bergizi, antara bayar listrik atau bantu biaya sekolah cucu. Karena itu, keputusan yang diambil hari ini adalah puncak dari rangkaian panjang analisis ekonomi yang mendalam. Analisis tingkat inflasi bulanan dan tahunan, terutama di sektor yang paling berpengaruh terhadap pensiunan seperti pangan dan kesehatan, proyeksi ekonomi nasional untuk tahun-tahun mendatang dengan berbagai skenario optimis dan pesimis, dan simulasi anggaran negara yang memperhitungkan berbagai kemungkinan pendapatan dan pengeluaran. Pemerintah tidak mungkin dan tidak akan menetapkan angka kenaikan tanpa keyakinan yang kuat bahwa APBN mampu menanggungnya secara berkelanjutan bukan hanya untuk tahun ini, tetapi untuk tahun-tahun berikutnya tanpa membahayakan stabilitas fiskal negara. Kebijakan pensiun bukan kebijakan sekali jalan yang bisa dicabut kapan saja, tetapi komitmen jangka panjang yang harus dijaga konsistensinya. Jika kenaikan diputuskan hari ini, maka negara harus siap dan mampu membayarnya bukan hanya bulan ini atau tahun ini, tetapi untuk tahun-tahun berikutnya, dengan kemungkinan penyesuaian lebih lanjut sesuai kondisi ekonomi. Salah satu pertanyaan terbesar yang selalu muncul setiap kali ada pembahasan kenaikan pensiun adalah soal rapel atau pembayaran retroaktif. Apakah akan ada pembayaran rapel jika kenaikan akhirnya disetujui dan diumumkan? Berapa besar rapel yang mungkin diterima? Kapan rapel akan dicairkan?
Untuk memahami kemungkinan rapel ini dengan lebih jernih, kita perlu melihat pola kebijakan yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir sebagai referensi. Hampir setiap kenaikan pensiun yang pernah diberlakukan sejak awal tahun anggaran yaitu Januari, karena ini paling memudahkan perhitungan anggaran dan administrasi keuangan negara. Namun dalam kenyataannya, pengumuman resmi kepada publik, proses penyusunan regulasi yang lengkap, penandatanganan peraturan presiden atau keputusan menteri yang menjadi dasar hukum, dan kesiapan sistem pembayaran di lapangan termasuk pembaruan sistem komputer dan pelatihan petugas, seringkali baru selesai sempurna beberapa bulan kemudian, kadang di bulan Maret, April, atau bahkan pertengahan tahun. Selisih waktu antara berlakunya kebijakan dan realisasi pembayaran inilah yang melahirkan yang namanya rapel. Rapel bukan bonus yang diberikan karena kebaikan hati pemerintah. Rapel bukan hadiah tambahan yang bersifat sukarela. Rapel adalah hak yang muncul secara otomatis dan wajib dibayarkan karena adanya perbedaan waktu antara tanggal pemberlakuan kebijakan dan tanggal pembayaran pertama kali dilakukan. Selama kebijakan secara resmi berlaku sejak awal tahun, maka selisih pembayaran antara yang seharusnya diterima dan yang aktual diterima wajib dihitung secara akurat dan dibayarkan kepada setiap pensiunan yang berhak. Dengan sistem birokrasi dan keuangan negara yang ada saat ini, kemungkinan terjadinya rapel justru menjadi konsekuensi yang sangat logis dan wajar, bukan sesuatu yang luar biasa atau mengejutkan. Dari sisi kesiapan teknis dan administratif, tanda-tanda bahwa pemerintah sedang mempersiapkan sesuatu yang besar sudah terlihat jelas sejak beberapa bulan terakhir jika kita memperhatikan dengan seksama. Aktivitas verifikasi data di kantor-kantor Taspen di seluruh Indonesia meningkat sangat signifikan dengan penambahan jam kerja dan mobilisasi petugas. Pembaruan data dilakukan secara masif dan serempak di berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Ini bukan kebetulan semata. Ini bukan aktivitas rutin biasa. Setiap kali pemerintah bersiap melakukan penyesuaian besar terhadap pensiun, langkah pertama yang selalu dilakukan adalah memastikan data benar-benar akurat, valid, dan terupdate, karena tanpa data yang benar dan lengkap, pelaksanaan kenaikan dan pencairan rapel tidak mungkin dijalankan dengan aman dan tepat sasaran. Sistem pembayaran pensiun saat ini juga sudah jauh lebih maju dan canggih dibandingkan 1 dekade yang lalu, ketika masih banyak mengandalkan proses manual. Digitalisasi yang masif memungkinkan penyesuaian slip pembayaran dilakukan secara elektronik dengan cepat dan akurat. Pencairan dana bisa dilakukan serentak ke jutaan rekening dalam waktu bersamaan tanpa hambatan teknis yang berarti. Bahkan pencairan rapel dalam jumlah besar yang melibatkan miliaran hingga triliunan rupiah sudah menjadi sesuatu yang bisa ditangani sistem dengan baik berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi infrastruktur teknis dan kesiapan sistem, pemerintah dan Taspen berada pada posisi siap penuh jika kebijakan harus langsung dijalankan segera setelah keputusan diambil. Sinyal kebijakan dari pemerintah pusat dalam beberapa bulan terakhir juga relatif konsisten dan mengarah pada satu arah yang jelas. Sejak awal tahun, beberapa pernyataan dari pejabat tinggi di Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, dan lembaga terkait lainnya mengindikasikan bahwa ruang fiskal untuk kenaikan pensiun tersedia dan penyesuaian pensiun sedang dipertimbangkan dengan sangat serius sebagai prioritas kebijakan sosial tahun ini. Ketika sinyal yang serupa dan konsisten muncul dari berbagai lembaga berbeda dalam periode waktu yang berdekatan, biasanya ini menunjukkan bahwa arah kebijakan sudah cukup jelas dan tinggal menunggu waktu pengumuman resmi. Ditambah lagi dengan kondisi ekonomi nasional yang saat ini relatif stabil meskipun pertumbuhannya tidak agresif, namun cukup sehat untuk menopang kebijakan sosial berskala besar seperti kenaikan pensiun nasional, tanpa membahayakan keseimbangan anggaran negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.